الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sampaikan Fatihah untuk guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Hafizahullah Al-Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad wa Ibunda Nurhannah Dalhar wa usuli wa furu'ih wa li ashabil wilayah fi hadhil baladah, khususnya Datuk Kelampayan dan seluruh dzurriyyah, dan kita semua guru-guru kita yang berada di tanah Banjar ini yang masih hidup, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan yang sudah wafat, yang sudah tiada, Allah karuniakan cahaya di dalam kuburnya, Allah karuniai harum-haruman dan berkah nafahatnya mereka semua, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan berkah nafahatnya mereka semua, berkah daripada asrarnya mereka, berkah daripada karomahnya mereka, petunjuk, bimbingan, semuanya untuk kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita istiqomah untuk menuntut ilmu agama, terutama yang fardu ain, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkat guru-guru kita untuk mengamalkannya. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan balasan berlipat ganda untuk kita semua, keberkahan, ridha Allah, pahala yang besar, dan pahala itu kita niatkan untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya selalu hampir ya, ulun tuh hampir selalu gugup dan takut kalau mau mengajar ini kitab ya, karena pian tahu sendiri kalau kitab ini betul-betul kitab seorang murid ya, orang yang betul-betul menginginkan perubahan yang berarti di dalam hidupnya untuk kemudian bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Ulun sendiri gugup ya, ulun sendiri nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini betul-betul bukan nasihat biasa ya, bukan nasihat yang kemudian kita hanya bisa dengarkan dan kita buang, tidak, karena saking berartinya, saking mutiaranya, saking indahnya apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nasihat-nasihat yang membimbing kita, membimbing perilaku kita daripada bangun tidur sampai kemudian tidur lagi untuk kemudian kita bisa selamat ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3 orang yang kemudian mundur dari majelis kita, itu saya sangat maklum ya. Ada orang-orang yang ketakutan juga gitu ya, dan memilih untuk mundur daripada majelis kita, saya sangat maklum. Ada yang menyampaikan ke ulun uyuh lepah ya, karena seperti mengejar ketertinggalan kita itu memang sangat jauh sekali dengan mereka orang-orang soleh.
Tapi kalau kita tidak belajar, kapan kita tahu apa yang dikerjakan oleh mereka? Dimana kita sampaikan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim. Kita ingin mati di dalam tariqahnya mereka. Di dalam tarik, makna tariqah, tariqah itu adalah jalan, caranya mereka untuk kemudian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk kemudian bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, ada ilmu dulu. Nah, kemudian kita berikhtiar ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Mana yang kita bisa, sambil kita minta pertolongan, bertawasul dengan guru-guru kita ya. Seperti itu ya Bu ya. Mudahan bisa diterima ya. Kajian Risalatul Mu'awanah ini adalah sebenarnya kitab mediat ya, kitab medium, bukan kitab dasar di dalam tasawuf ya. Jadi dia sudah memang kelasnya memang kelas tengah ya, seperti itu. Jadi ulun minta maaf ya. Jadi ulun mengajar ini memang kitab ini dianjurkan atau direkomendasikan kita pakai kitab ini oleh guru kita, Ayah Guru Munawar, Kampung Melayu ya. Jadi tidak sebarang sesuka hati saya memilih-milih mana yang kira-kira saya suka ya untuk saya ajarkan. Enggak Ibu ya. Jadi ulun di dalam proses kita ke depan belajar, ini udah berapa tahun? 1 tahun udah jalan. Jalan kedua mungkin ya. Ulun minta maaf ya, maksudnya kalau misalnya kadang terlalu dirasa mungkin terlalu berat, memang berat Bu ya, memang ini kelasnya kelas berat ya. Jadi kita tahu, kita catat, kita berikhtiar, kita menulis untuk kita mana yang kita mudah-mudahan kita bisa ikhtiari bersungguh-sungguh, minta tolong ke Allah berkat guru-guru kita untuk kita bisa amalkan ya. Gitu ya Bu ya. Jadi Kafatihah aja Bu, kalau majelis apalagi baca kitab Risalatul Mu'awanah dia bawa koyo. Serius, ya dia bawa koyo. Koyo tuh koyo ya, kayak orang macam orang tua aja dia, remaja jompo katanya. Gitu. Karena jadi kita santai ya Bu ya, maksudnya kita serius tapi tolong jangan terlalu tegang banget ya, karena kita tahu ibu-ibu yang sudah lama, yang sudah apalagi yang sudah dari awal yang ikut di awal kita membicarakan tentang sebagian manakib Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, pengarang penyusun daripada kitab yang kita pelajari ini. Ibu-ibu mungkin bisa ngikuti, tapi kalau misalnya yang baru berapa itu mungkin agak terkaget-kaget juga ya. Inilah belajar ya. Inilah belajar ya. Ini sungguh-sungguh kita pengen menjadi murid ya, murid kita pengen dianggap sebagai muridnya Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad ya. Kita membaca kitab beliau berarti kita duduk-duduk bersama beliau. Mudah-mudahan semua kita bisa sampai berziarah ke Tarim ya, ke Zambal, ke Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad insyaallah ya. Ya Karim. Yang terakhir di pekan kemarin kita di pertemuan kemarin kita membahas tentang wirid yang keempat. Ya, wirid yang keempat yang dianjurkan, yang dinasehatkan oleh Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad adalah berupa tilawatil Quran ya. Yang ternyata tidak sekedar baca ya. Ada aturan main yang harus kita penuhi di dalam kita membaca Al-Quran ya. Ulun ingin mengulang lagi tapi membaca berterus ya, membaca berterus, jadi pian jaga ya. Di halaman 29 ya, 29. Ada kemana? Khair. Bismillah.
Jadi Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad di dalam risalah kitab Risalah Ma'awanah ini menyebutkan tentang wirid berupa tilawah Al-Quran, tilawatil Quran. Hendaknya engkau juga melaksanakan wirid berupa tilawatil Quran yang secara teratur engkau baca setiap hari. Sebaiknya paling sedikitnya di dalam sehari semalam sebanyak 1 juz. Sehingga dengan demikian engkau dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan. Akan tetapi lebih baik lagi apabila engkau dapat mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan yang berpahala besar, di samping memiliki pengaruh yang nyata di dalam penerangan hati, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholatnya akan memperoleh pahala 100 kebaikan atas setiap huruf. Ya, setiap huruf. Barang siapa membacanya dalam keadaan duduk dalam sholatnya akan memperoleh 50 kebaikan atas setiap huruf. Barang siapa membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu akan memperoleh 25 kebaikan atas setiap huruf. Dan barang siapa membacanya tidak dalam keadaan berwudu di luar sholat tentunya akan memperoleh 10 kebaikan atas setiap huruf. Akan tetapi, ini yang menjadi catatan garis bawahnya ya, kalau kita ingin mendapatkan segala kebaikan-kebaikan di dalam huruf-huruf Al-Quran yang kita baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka bagian ini yang harus kemudian kita perhatikan. Akan tetapi jangan menjadikan tujuanmu di dalam membacanya semata-mata ingin membaca sebanyak mungkin. Ya. Tetapi yang pertama, ya, aturan mainnya. Tulis sayang, ya. Aturan main membaca Al-Quran. Yang pertama, merenungkan artinya. Sudah? Merenungkan artinya. Kita kan nggak tahu artinya apa. Tulis, maka anjurannya adalah membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan tanpa kita tahu membaca terjemahannya? Karena aturan mainnya versi Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu an adalah membaca Al-Quran dengan merenungkannya. Berarti membacanya harus kita punya Al-Quran yang ada terjemah ya.
Sepakat? Al-Quran besar ya, atau yang kecil atau yang sedang, itu ada sampingnya ada terjemahannya. Satu ayat dibaca, baca sebelahnya artinya atau baca di bawahnya artinya apa, sambil renungkan. Aturan main yang kedua, membaca dengan tajwid. Membaca dengan tajwid, maka anjurannya adalah harus memiliki guru Al-Quran. Harus memiliki guru Al-Quran. Dari mana kita bisa belajar bahwa bacaan kita sudah betul kalau kita tidak memiliki guru Al-Quran untuk mendengarkan bagaimana makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dan sifatul huruf, sifat-sifat huruf sesuai dengan kaedah tajwid ya. Anjurannya harus memiliki guru Al-Quran ya. Kemarin di majelis di Martapura, saya senang sekali, alhamdulillah ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya tak bisa itu baca huruf H. Ujar orang kita hak puang. Pasti alhamdulillah gitu. Ha. Tapi kemarin aduh keren banget. Udah bisa ya, Bu Erna saksi ya. Ya, hari Senin kemarin Ma Ulun tuh angkat beti lambung aja lagi kada. Saking senangnya. Ulun tanya bagaimana ceritanya, di mana belajar? Gitu. Kok bisa 2 pekan ya, kurang lebih 2 pekan gitu. Yang dari yang kada bisa, bujur-bujur kada bisa ya. Sampai hubah. Bah, warna gimana? Bah, karena itu ada sifat rakhawah di situ ya. Jadi dia, indah cantik sekali saya dengar suaranya. Aduh. Itu ya, berlian di sebelah timur ada umpamanya ya. Sebelah kanan ada berlian, sebelah kiri ulun disuruh milih. Ini ada satu orang dia dari nggak bisa baca Quran, baca huruf, 1 huruf saja ya. Ada berlian nih di sini nih. Pilih yang mana Ustazah? Aku pilih yang ini. Bahagianya hati. Ya, Masya Allah. Pilih yang betapa ibeti lambung aja tadi lagi kada. Ya, saking senangnya. Ya, Masya Allah. Kita melihat kesungguhan di dalam belajar. Tentu ada guru. Pas ulun tanya, siapa yang ngajari? Gitu. Itu ada dia punya kos-kosan atau apa gitu, dia pokoknya anak buahnya dia lah gitu. Itu anak-anak yang di rumah yang ajarin, dia bilang. Ada yang bisa ngajarin, minta diajarin. Menghilangkan ego, menghilangkan malu, menghilangkan segala-galanya untuk kemudian dia belajar. Kalau malu kita nggak bisa. Ya. Tatawa pulang, tertawa itu menutupi malu sebenarnya kita. Malu karena kita belum bisa, ya. Tapi berjuang, bismillah. Allah akan tolong, pasti dapat, ya. Dapat, insya Allah dapat. Cepat atau lambat dapat, ya. Sesuai dengan kesungguhan. Ya. Jadi aturan main yang pertama adalah merenungkan artinya, anjurannya adalah membaca, ada terjemahannya gitu. Kemudian mulai dari Fatihah aja dulu tuh dibaca di dalam sholat tuh ya. Fatihah kita tahu artinya, renungkan Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian untuk Allah ya, atas segala nikmat karunia Allah. Nikmat yang luar biasa indah, yang sempurna, dan nikmat-nikmat Allah yang kita sebenarnya tidak senang dalam perjalanan kehidupan kita, tapi ternyata hikmahnya besar untuk diri kita. Itu karunia Allah juga, sehingga Nabi anjurkan kita mengucap hamdalah bukan hanya pada saat kita dikaruniai nikmat yang disenangi, tapi juga nikmat yang tidak disukai oleh nafsu kita. Padahal di balik itu ada keindahan, ada karunia dari Allah, seperti itu ya. Wah, indah sekali kalau pas lagi sholatnya begitu ya. Ya Karim, merenungkan yang kedua adalah sesuai kaidah tajwid ya. Tentu ada guru, sehingga kalau kita baca Al-Quran di rumah ya, tetap membaca. Jadi bukan hanya maksudnya ada guru itu bukan selalu membaca Al-Quran setiap hari dilihat oleh guru, tidak. Tapi kita sedang dikasih gelar sebagai orang yang masih belajar Al-Quran. Jelas ya? Jangan sampai salah paham ya. Nanti takutnya dipikir ini harus berguru, ada guru di hadapan kita nih, nah ada guru. Jadi bilangnya arkada, seminggu sekali gurunya datang, seminggu sekali hanya baca Quran, luput ya. Jangan salah memaham ya. Jadi gitu. Jadi enak kalau apa bahasanya istilahnya kalau tadarus yang biasanya mukaddaman tuh apa namanya, yang seikung membaca juz berapa berbagi-bagi misalnya. Itu hanya salah satu cara dakwah untuk setiap hari bisa baca Quran ya. Kalau khataman itu sesungguhnya kita mendengarkan bacaan kawan-kawan kita yang lain juga menjaga ya. Hanyar khataman kadapian sebulan sekali, masa juz membaca lalu khatamlah, enak aja loh ya. Yang biasa itu yang benar itu sesungguhnya seperti kita yang bulan Ramadan itu kan kita berkumpul begini misalnya berapa orang gitu, lalu semuanya membaca dan menjaga, baru bisa disebut khataman ya. Nah, adapun yang terjadi di tahun-tahun terakhir ini adalah untuk menggerakkan ya kita-kita yang tertidur, yang lalai dari membaca Al-Quran supaya tiap hari buka Quran. Ya salah satu cara dakwah. Begitu ya sayang ya, supaya dipahami ya. Jangan anggap kami sekarang sudah 3.765 kali khataman sudah. Padahal selama berapa tahun itu dia nggak pernah baca Quran dari Fatihah sampai An-Nas. Yang dia sendiri baca atau orang lain membaca tapi dia mendengar, menjaga. Ya jangan ini pemantik semangat saja sebenarnya. Cara dakwah ya, salah satu cara berdakwah seperti itu dan diperbolehkan. Tidak salah. Ya, saya tidak bilang salah ya. Ya, jangan bilang nanti kabarnya ujar Ustazah Qudsi jangan boleh kayak itu, jangan ya. Nanti saya kena fitnah lagi. Ya, saya sudah banyak sekali fitnahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi membawa kabarnya itu harus tepat ya gitu. Mudah-mudahan Allah membimbing ulun, membimbing kita semua untuk kita membawa kabarnya bujur supaya tidak salah kaprah yang lain yang mendengarnya begitu. Jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti, tapi nanti ya. Satu, aturan mainnya direnungkan sehingga anjurannya adalah dia membaca dengan artinya, kemudian harus membaca dengan sesuai kaidah tajwid, itu artinya berisi guru Al-Quran begitu ya. Hendaknya engkau membacanya dengan berusaha memahaminya ya. Memahaminya ya. Jadi satu
direnungkan, 2 sesuai kaidah tajwid, yang ketiga adalah berusaha untuk difahami. Memahami. Yang ketiga memahami ya sayang ya. Ya memahami. Maksudnya apa? Anjurannya apa nih memahami? Memaham seorang kau. Oh no. Ya. Nanti kita nggak ada ilmu, kita orang bodoh, nanti kita memaknai sendiri, khawatirnya kita tidak terbimbing ya. Maka diantara anjurannya adalah membaca tafsir Al-Quran. Terjemah berbeda dengan tafsir ya. Terjemahan itu artinya ya, kalau tafsir itu pemahaman. Nanti ada para mufassir ya, orang-orang yang sudah memiliki kriteria persyaratan khusus untuk menjadi seorang mufassir, orang yang boleh bisa diandalkan, dipercaya, dipertanggungjawabkan karena keilmuannya ya, itu dia bisa menafsirkan Al-Quran ya. Di Indonesia seperti Buya Hamka. Ya, Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar diantaranya. Kemudian tafsir Al-Misbah Dr. Quraisy Shihab ya, di Indonesia ya, yang di Indonesia diantaranya. Dan juga tafsir-tafsir yang sudah masyhur ya, cari tafsir yang sudah masyhur. Kalau misalnya ibu-ibu temukan ada Al-Quran, tafsir Al-Quran ya, tapi penafsirnya Ustazah Qudsi Alawiyah, jangan dibeli, tidak masyhur, orang tidak kenal siapa Ustazah Qudsi ya, nggak ngerti siapa itu ya, jangan dibeli, memang nggak ada. Nggak, ini contoh ya, ada orang yang tidak dikenal ya. Jadi sebagian kawan-kawan kita alhamdulillah yang beli tafsir Al-Quran itu di toko buku, mereka telepon saya, video call, ada yang video call, intinya menghubungi yang ini ke ustazah, yang ini yang mana yang ulun beli gitu ya. Mereka tanya, ketika jangan sampai kita salah karena banyak sekali kitab-kitab tafsir Al-Quran. Yang tafsir Al-Quran yang dipakai di pondok pesantren itu tafsir Jalalain ya. Gitu. Saya senang baca tafsir Buya Hamka karena kata-katanya indah, karena beliau juga seorang sastrawan ya. Kata-katanya sangat indah gitu. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah memahami, tentu memahami dengan membaca tafsir Fatihah aja dulu ibu, tafsir yang kita baca ya, tafsir Fatihah, mau izotain Fatihah 4 itu yang kita biasa baca ya. Oke. Yang keempat tadi memahami. Di samping tartil ya, tartil itu dalam kurung memperhatikan aturan-aturan membaca serta dengan iringan yang nyaman didengar. Nah, tartil itu ada juga maknanya membacanya dengan sedang ya, tidak terlalu cepat ya. Tidak terlalu cepat dan ada irama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya begitu. Jadi ada dikasih irama, dan itu tentu ada guru ya, guru. Keren ya guru saya ya.
sampai ya ngajarin, Masya Allah. Ya Karim, ya, guru-guru kita dulu yang ngajarin Iqra sampai dulu kan metodenya Iqra ya. Metode mudah banget ya. Hasilnya Masya Allah ya. Banyak kita di orang-orang Banjar ini kalau di MTQ itu, MTQ ya, Musabaqah Tilawatul Quran di nasional, orang-orang pada takut ya. Karena Qurannya bagus-bagus. Qurannya terkenal orang Banjar ya, Kalimantan Selatan, terus mana lagi Nusa Tenggara Barat biasanya ya. Kita alhamdulillah saya sempat belajar juga di tempat dimana idola Quran saya itu Kiai Haji Muammar ya. Itu dulu lagi kecil ada kaset-kaset dibelikan sama abah saya ya, yang ada syair-syairnya, belajar tilawahnya di situ. Apa itu namanya syair-syair? Nurun Nabi 'alal awalimi asfara. Jadi lagu Bayati, Soba, Nahawan, itu kecil tuh. Ya, saya belajar gitu. Belajarnya di rumah sama abah. Panjang umur sehat afiat abah ya, doain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. Jadi baca pelan-pelan dan ada iramanya. Tentu ada guru ya. Memahami, yang pertama adalah merenungkan, yang kedua adalah membaca sesuai tajwid, yang ketiga adalah memahami dengan tafsir, yang keempat tartil, pelan dengan irama. Oke? Pelan dengan irama. Pelan ya, maksudnya tidak terlalu cepat, sedang ya membacanya. Karena sambil direnungkan tadi ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian yang keberapa tadi? 4. Yang kelima usahakanlah menghadirkan di dalam hatimu. Yang kelima ya. Menghadirkan dalam hati. Gini, catatannya yang kelima, hati mengagungkan Allah ya. Yang sedang berbicara dalam kitabnya ya. Berfirman ya di dalam kitabnya. Hati mengagungkan Allah ya, yang sedang berbicara di dalam kitab Allah, dalam kitabnya, dalam Al-Quran tadi. Masih yang kelima ya, yang mengagungkan Allah yang sedang berbicara, dan bahwa engkau kini sedang di hadapannya membaca kitabnya, sedang berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Sedang membaca berhadapan dengan Allah. Yang kelima. Di situ disebutkan yang di dalamnya ia menjelaskan perintahnya, larangannya, serta nasihatnya kepadamu. Yang kelima tadi ya. Yang keenam. Terus usaha agar terus mengagungkan Allah. Yang keenam, usaha agar terus mengagungkan Allah
pada saat membaca ayat berisi tauhid. Dan tamjid. Tamjid itu dalam kurung di situ pengagungan juga. Maha besar Allah. Tamjid. Tamjid, pengagungan juga. Tauhid, ya. Ayat-ayat yang mengandung tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal, ya. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung, bukan yang lainnya. Nah, itu kita agungkan Allah, kita besarkan. Agungkan, membesarkan, ya. Di dalam hati kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-6. Yang ke-7, penuh rasa damba. Damba itu dambaan hati, bahasa damba, penuh dengan rasa damba, keinginan, bahasa ulun, ya. Damba itu adalah ada kerinduan, ya. Puncak kerinduan kepada Allah, ya. Puncak cinta, puncak sayang, puncak harapan. Damba, ya. Dambaan hati. Jadi penuhi rasa hati dengan itu, ya. Dan takut, ya. Setiap membaca ayat perintah dan larangan. Dan perasaan takut setiap membaca ayat perintah dan larangan. Yang keberapa? Tadi yang ke-7, ya. Damba dan takut, ya. Yang ke-8, syukur. Rasa syukur. Yang ke-9, pengakuan atas kelalaian. Atau dalam kurung merasa, ya. Merasa kita nih banyak lalainya, merasa kita banyak alpanya, merasa banyak kurangnya. Masih menganggap diri baik kalau sudah 1 pekan tidak baca Quran, 2 pekan tidak baca Quran, 1 bulan nggak baca Quran, ya. Apakah kita masih menganggap diri kita sebagai orang baik, mukmin yang baik, muslimah yang baik? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, pengakuan akan kelalaian. Yang ke berapa? Yang ke-10, istighfar. Dan bertekad, ya, istighfar. Yang ke-10, ya, istighfar dan bertekad untuk mulai bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah.
bersungguh-sungguh kepada Allah, begitu, dalam berbakti kepada Allah. Yang ke-10 itu apa judulnya tadi? Judulnya aturan main ya. Aturan main membaca Al-Quran, ya, punya syarat dan ketentuan ya. Atau boleh syarat dan ketentuan membaca Al-Quran ya. Syarat dan ketentuan membaca Al-Quran agar kita mendapatkan banyak berkah pahala yang kita inginkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kita lanjutkan ke Al-Quran yang kelima, wiritan yang kelima. Ini tadi membaca ya, ini wiritan yang kelima. Ada wirid? Hah? Oke. Mikrofon. Yes, Nah, oke, mikrofon. Sudah belajar berguru berapa lama? Sudah bertahun-tahun misalnya. Okay. Tapi pada saat kita sendiri salah aja terus, salah. Itu gimana kita di hadapan Allah? Dan kita masih belajar kan? Jangan berhenti belajar. Kecuali pada saat itu kita sudah berhenti belajar, maka kita tidak lagi disebut sebagai orang yang belajar. Karena gurunya udah lama entah kemana, gurunya nggak ada lagi. Ya, entah kita juga tidak ada hubungan batin apa-apa, nggak ada ikatan batin apa-apa dengan guru yang pernah ngajarin kita itu. Nggak pernah juga setiap hari raya kita datang silaturahim ke tempatnya minimal ya. Kalau dia jauh umpamanya sudah berada, nggak usah 1 bulan sekali, setahun sekali didatengin, ya. Atau 2 kali Muharram sama hari raya umpamanya. Atau 3 kali, hari rayanya 2 kali tambah Muharram. Ya, Muharram kan kita disunahkan untuk bersilaturahim kepada ulama, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masih belajar, dia masih dimaafkan meskipun dia salah, ya. Harus terus belajar dong. Gak ada hentinya belajar, ya. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata sebagai murid ya, pembelajar, penuntut ilmu, tidak ada kalimat kami tuntung sudah belajar semalam. Oh no. Tuntung belajar itu tidak ada kalimat itu, ya. Kami tuntungan sudah belajar semalam. Belajar ya. Mungkin kitabnya selesai, tapi belajarnya tidak pernah habis, tidak pernah selesai, ya. Jangan sampai kita ada terucap tuh kami tuntung ya. Dimaafkan sayang, karena kita masih proses belajar ya. Iya, terus diulang lagi. Tuntung khatam misalnya sudah ya, diulang lagi. Cari lagi guru ya. Atau guru yang kemarin, atau cari guru yang dekat yang kita bisa istiqomah gitu. Yang gurunya bersanad, dia punya sanad dari gurunya lagi. Jadi pertanggungjawabannya ada, kita baca Qur'annya. Seperti itu. Sudah? Terus belajar ya. Jangan patah semangat. Karena kawan juga bisa lawas mana sudah Ustazah yang belajar. Minta tolong ke Allah, kita istighfar yang banyak kepada Allah. Ya Allah, istighfar kita, entah kita tidak tahu, mungkin ya sayang, mungkin ada dosa ya yang menjadi sebab itu cahaya ilmu sulit masuk. Kita istighfar yang banyak ya, gitu ya. Kita akui kita banyak kelalainya, kita banyak maksiatnya. Kadang dapat juga sampai menangis, itu banyak yang begitu ya. Tapi sungguh-sungguh Allah akan uji kesungguhan kita di dalam belajar. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa ya. Ustazah ya kada katahan gurunya penyakitan benar aja sih dia mau bahari zaman bahari ya Allah karim. Ulun
Ulun bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur, sangat bersyukur. Anak ulun itu sampai selesai dari Iqra jilid pertama ya, sampai Al-Quran tamat di tangan ulun sendiri ya. Mungkin ulun padahal kami sempat berpisah beberapa tahun ya, itu belum ada video call, tapi telepon baca Iqra, tanya orangnya, mana orangnya ya, dan banyak saksi ya. Ya, kamu mau nangis ya gitu. Dan karena ulun kepingin dapat pahala yang banyak dari Allah, jadi ulun tidak ingin orang lain yang ngajarin gitu ya, ini serakah ya. Tapi ulun pengen banyak dapat pahala dari Allah, ulun pengen mendidik anak ulun sendiri gitu dalam membaca Al-Quran gitu, seperti itu ya. Ya selebihnya memang ulun antar juga ke orang-orang yang lebih ahli ya, untuk memperbagusi bacaannya supaya tidak sombong juga. Jadi saya tetap antar dia ke orang yang ahli ya, para pengajar Al-Quran ya, untuk kaidah tajwid dan lain sebagainya. Tapi itu sampai selesai, karunia Allah ya. Jadi cari mantu yang salehah ya, yang dia bisa baca Quran. Jadi ada di negeri tertentu ya, sebenarnya itu patut untuk dicontoh ya. Di daerah mana Kak Patia? Di daerah mana yang jadi kalau orang carikan perempuan untuk anaknya di suatu kampung itu, di suatu negeri itu, dia cari ke kampung yang lain, itu di negeri mana? Oh iya di Turki, tapi di daerah sebelah mana gitu ya? Di daerah Turki ya, salah satunya ya, salah satu contoh negeri itu. Jadi salah satu persyaratan untuk lolos menjadi calon mantu itu adalah membaca Quran. Ditanya membaca Quran, surah tentang ini misalnya, di surah apa gitu, tahu dan dibaca. Kalau bacaannya bagus, dia semuanya langsung iya. Para tetuhanya tuh langsung gitu. Dulu sebenarnya di tanah Banjar juga ada tradisi yang mirip seperti itu, sehingga ya sebelum acara walimah itu ada batamat Quran, untuk khataman Quran, untuk menandakan bahwa ini calon mantu memang betul-betul pantas untuk jadi menantu, karena perempuan ini berpengaruh kepada nanti mendidik anak-anak cucu-cucu kita. Coba kita begitu ya, Qurannya diperiksa, nanti ditanya-tanya, nanti ayat tentang ini di surah apa semua, pada takut ya gitu. Jadi orang dekat dengan Al-Quran, perempuan memaksa dirinya dengan, karena ada tradisi yang seperti itu, memaksa setiap keluarga dipaksa secara budaya ya, budaya yang sangat spiritual ini, tradisi agama yang luar biasa indah ini, yang luar biasa bagus ini, untuk mendidik anaknya dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekadar fasih tapi mengerti ya. Keren banget. Ini Al-Quran gak bisa, bagaimana mendidik anak-anak? Pilih mantu-mantu yang fasih bacaan Al-Qurannya, calon-calon mantu ya. Ustazah ada pertanyaan, kalau seandainya sudah terlanjur nih Ustazah, kan kekanakan tua ini Ustazah memilih seorang, kita kada tahu itu ya. Ya dikasih tahu anak kita ya, satu. Kalau sudah terlanjur, sudah pakawinan dah, pecucu dah, hanya tahu. Asip aja lagi ya. Nah itu kita harus berikhtiar membawakan ya, mengajak dia ke guru Al-Quran, karena ini generasi kita berada di tangan menantu kita nih, generasi kita, keturunan kita loh, jujur kada. Apakah kita mau punya keturunan yang dekat dengan Al-Quran atau yang mengabaikan Al-Quran? Silahkan pilih, dan pilihan itu ada pada kita saat ini.
Ya tidak ada apa-apa, terlambat sudah bisi cucu sekarang hanya tahu minantu kada bisa baca Quran kada paseh, bawakan guru Al-Quran. Atau bagaimana caranya supaya punya guru Al-Quran, supaya kita nyaman bulik meninggalkan anak bulikan kalau berataan. Oh jamaah, ada kanang kada anak buliknya, anak berapa ratus umur, anak buliknya nyaman kita. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah. Ya, bukan hanya fisik, tapi jiwa raga semuanya. Ya Bu ya, Quran, ya Al-Quran. Ya Allah. Ya, ulun mudah-mudahan Ibu Ulun mendapatkan rahmat dan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Ulun sering kali sampaikan, dan Abah memuji, ya Abah Ulun memuji Mama Ulun karena dia bilang yang senantiasa membaca bertadarus Al-Quran pada saat qiyamul lailnya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya saya Ulun banyak mendapat keberkahan daripada Mama Ulun, luar biasa ya. Yang tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi penceramah, dikasih gelar ustadzah gitu, nggak ada Bu ya. Tapi barokahnya Qurannya beliau itu yang saya pikir luar biasa, memberikan berkah yang kepada anak-anak keturunannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya Karim, ya luar biasa. Ada pertanyaan? Saya tidak pernah bilang suara kita yang suara yang ditakdirkan Allah tuh nggak bagus, nggak. Semua suara bagus dan semua suara bersumber dari Allah Jalla Jalaluh ya. Tapi masalahnya cuman melakukannya aja. Yang maksud pian tuh ulun pikir maksud pian bukan suaranya ya. Kalau suaranya sudah ajali sudah ya. Tapi membaguskan, mengiramakan. Jadi harus ada gurunya. Makanya tadi ada belajar irama bayati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu bayati iramanya ya. Nanti ada soba, ada jiharka, ada nahawan, ada syika. Oh keren-keren ya. Harus ada guru dong. Tapi gurunya jangan saya ya. Perbaiki dulu tajwid, baru nanti belajar ke yang untuk tartil, yang untuk ada irama maksudnya gitu sambil belajar. Ibu semangat ya Bu ya, belajar ya Bu ya, jamaah. Tidak ada kata terlambat ya. Cari guru, bismillah ya. Cari guru yang dekat supaya bisa istiqomah. Kita datang ke rumahnya dekat ya, sebaiknya kita yang datang ke rumahnya ya, datang ke majelisnya ya sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa ya silahkan untuk menghadirkan guru ke rumah, satu keluarga ya, satu keluarga gitu. Begitu sayang. Al-Quran samudra yang penuh permata biduri ya. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah bagian samudra luas yang dari kedalamannya dapat diperoleh permata-permata ilmu dan mustika-mustika pemahaman. Aduh keren banget sih bahasanya. Jadi di dalam kedalaman Al-Quran itu ada permata-permata ilmu dan mustika-mustika pemahaman ya. Mutiara-mutiara ilmu di dalam Al-Quran ya. Semakin dalam, semakin akan jatuh cinta dengan Al-Quran. Kenapa? Ibu dapat perhiasan banyak. Senang gak orang dapat perhiasan? Hah? Mutiara, berlian, permata, mustika, biduri. Waduh. Itu ada di dalam Al-Quran. Semuanya akan menjadi menghiasi jiwa.
Hiasan jiwa itu akan nampak pada, maaf ya, pada kelembutan kulit kita. Hiasan jiwa itu akan nampak pada binar mata kita. Hiasan jiwa itu nampak ada pada kelembutan rambut tanpa harus pakai kondisioner. Ya. Lembut. Lembut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena itu kalau kita bertemu para ulama ya, orang-orang soleh itu jar lembut banar jar kayak kapas. Nanti pada saat bawa mayitnya tuh, jenazahnya tuh, pas nama mandi menyaksikan jar lembut banar jar. Itu dari cahaya Al-Quran, perhiasan yang Allah sematkan di dalam jiwa para pecinta Al-Quran. Gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna min hizbihim ya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada mereka. Kita lagi belajar ya, sedang berikhtiar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi. Barang siapa dari kalangan kaum muslimin terbuka baginya jalan pemahamannya, akan berlanjutlah baginya cahayanya serta meluaslah ilmunya. Ia tidak akan merasa bosan membacanya di malam maupun di siang hari, sebab dengannya ia telah mencapai tujuan dan meraih segala idaman. Begitulah sikap seorang murid yang benar, kata Imam Haddad. Kita nih masih kelas mengaku-ngaku. Aja ulun murid wali murid guru masih kelas mengaku. Murid takun aja sidin ya, semua saksinya sidin menyambat tuh ulun murid sidin. Masih kelas ya, masih kelas mengaku murid. Apalagi lebih parah lagi, gurunya nggak ngerti sama kita. Yang kita akui sebagai guru ya, tuh nggak kenal sama kita, tuh parah ya. Ini maksudnya murid yang membimbing ruh ya, mursyid ya, guru mursyid ya. Bukan sekedar mengajar. Ini kan mengajar nih, mengajar biasa. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, itu murid yang benar. Murid yang benar cirinya, tulis sayang, murid yang benar cirinya adalah tidak lepas dari Al-Quran. Ya. Kapatia sempat perhatikan ya, seorang ya, karena dia pemudi jadi dia perhatikan seorang pemuda ya. Pemudi ya, pemudi binian, pemuda laki ya. Rijal ya, seorang anak laki-laki yang saya tidak perhatikan waktu itu ya, tapi dia perhatikan karena dia pemudi dan perhatiannya akan cenderung kepada pemuda karena dia juga belum menikah. Dia bilang, Mi coba lihat yang dia bawa, nggak ada HP. Biasanya kan kemana-mana kan kita bawa HP, ya nggak? Jangankan pemuda-pemudi, kitanya aja kemana HP gitu kan? Ya, ini yang dia bawa kitab, ya. Dia bawa kitab yang dia bawa, bukan HP. Ini di luar ya, di luar maksudnya di luar pondok pesantren, tapi di luar tempat. Kalau di pondok pesantren mungkin wajar ya bawa kitab, tapi ini di luar. Dia perhatikan tuh orang bawa kitab.
Nggak ada dia lihat lihat dalam waktu berjam-jam, ya berjam-jam, ya sempat dia perhatikan. Ya. Anak itu, pemuda itu tidak ada dia pegang HP, tidak ada dia pegang HP. Padahal dia bukan tidak sedang lagi ceramah, mungkin pada saat ceramah saya nggak bisa, mana saya pegang HP mana. Nah aja HP saya nggak jauh dari saya nih, keren banget anak muda, ya. Yang di tangannya nggak HP tapi kitab, ya, Al-Quran, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jam 6. Ciri murid itu adalah tidak lepas daripada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Jaddal Hasan, assalamu alayka ya Jaddal Husain, assalamu alayka ya Jaddal Zainab.